sebagai seorang wanita muslimah yang bisa mandiri dan bisa go entrepreneur. Nah, akan disampaikan oleh Ibu Ifa. Silakan Bu. Ya, ada tilawah dulu. Tilawah dulu. Salah. Enggak apa-apa tilawah aja 1-2 ayat. Jadi emang enggak ada di sini. Ya, kita akan dahului dengan tilawah dulu bersama-sama ya. Silakan Mbak Yuni, silakan Mbak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Sadaqallahul 'azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu, Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, demikianlah kita dengarkan bersama-sama tilawahnya dan kita langsung saja masuk pada materi. Ya, silakan Bu Ifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada teman-teman yang di sini jadi duduknya mungkin aja nggak apa-apa depan ya. aja Bu, mendingan Bu. Iya, nanti Nggak apa-apa, nanti kan kita santai. ayo dari Pak santai. Di tengah sini ya. Kayaknya ini terpencil sendirian. Oh iya nggak apa-apa ya wes, saya di sini aja dulu. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah yang telah mengizinkan kita bertemu di sini. Senang sekali saya bertemu dengan ukti muslimah dari Telkomsel divisi regional Jabotabek ya, benar ya? Juga mungkin ada teman-teman dari divisi lain ya? Ada ya? Selawat serta salam kita curahkan kepada qudwah hasanah, uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, mudah-mudahan insya Allah majelis zikir kita juga di sini dalam rangka kita mengikuti jejak beliau. Ya kan? Alhamdulillah kita sudah memasuki hampir sepertiga dari Ramadan kita. Ini udah hari keberapa? Ada yang mungkin puasanya mulai hari Jumat, ada yang mulai hari Sabtu, sama saja ya, tidak apa-apa ya. Yang penting kita sama-sama insya Allah ya, Ramadan ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang merupakan titik pembaharuan kita ya, yang merupakan titik hijrah kita ya, sebagai seorang pribadi muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang daiyah ya. Karena setiap kita adalah seorang daiyah ya, setiap kita wajib menyerukan walau hanya 1 ayat ya. Insya Allah ya, setelah dapat dari sini kita sharing sama-sama, kita bisa menyebarkan virus ya, virus yang sehat ya, virus untuk menjadi muslimah yang lebih bersemangat ya. Di sini punten saya nanya, ada yang sudah memiliki anak, memiliki putra putri banyak ya? Ya, yang masih nona ada ya. Yang masih nona insya Allah ya segera menjadi nyonya ya. Topiknya sebenarnya kali ini bukan hanya untuk ibu-ibu aja, tapi juga untuk seluruh muslimah ya sebenarnya ya. Karena kan kita sering lihat ya bahwa sering mengalami mungkin kegalauan, kalau kata sekarang galau ya. Apa sih sebenarnya tujuan hidup saya? Apa saya mau di sini aja gitu, istilahnya bekerja gitu di sini, di kantor ini, di gedung ini, di perusahaan ini ya. Atau apakah saya sebenarnya punya kemampuan nggak sih untuk memulai usaha ya? Mana sih yang lebih berkah
Ya, kita mungkin sering dengar hadis ya, katanya di antara pintu-pintu rizki itu 9 dari 10 itu dari dunia perdagangan, katanya ya, perniagaan. Ya. Kita kadang-kadang mengartikannya secara tekstual, rame-rame jualan, ya kan? Jualan, semua di kantor isinya jualan. Suami saya juga cerita itu kalau lagi bulan puasa, yang jualan banyak bener, dari mulai jualan kue kering, jualan rendang, dendeng, baju muslim, sampai jualan baju renang. Bulan puasa jualan baju renang bocah, nggak ngerti deh. Tapi yang jelas kata, itu tukang jualan nggak berhenti-berhentinya, katanya lewat. Sebenarnya kalau kita artikan secara kontekstual, makna dari hadis tersebut bukan hanya sekedar menjadi penjual atau seller atau trader, bukan. Tapi di situ maksudnya adalah 9 dari 10 rizki itu datang dari entrepreneurship. Apa itu? Wirausaha, berusaha sendiri, ya. Jadi bukan hanya berjualan barang, tapi juga berjualan jasa, ya. Kita kan kadang-kadang, ya saya sih nggak bakat jualan, emang saya juga nggak bakat jualan, saya bakatnya beli, tapi nggak punya duit, nah kan susah, ya. Kalau udah jualan, saya modalnya nggak tegaan. Pernah saya juga jualan, ya. Jualan buku, jualan majalah, jualan apa, jualan sampai jualan jilbab segala macam. Saya merintis jual-jualan itu sebenarnya dari kuliah tingkat 1 waktu saya di Fakultas Teknik UI. Terus saya tiap puasa itu buka lapak, kartu lebaran, jilbab. Itu sampai suatu saat dipanggil sama dosen. Saya pikir wah bakal disuruh tutup nih lapaknya si Iva nih gitu. Ternyata dosen bilang, lo bagus ya, keren ya, gue beli nih, gue borong. Astagfirullah, saya udah seuzon sama tuh dosen ya. Saya pikir mau ditutup tuh lapak, tapi ketika dosen bilang sini gue borong, alhamdulillah nggak jadi ditutup, malah berkah gitu. Nah ternyata kemudian saya sadar, oh ternyata memang rizki itu kadang-kadang datang dari hal-hal yang tidak kita duga gitu kan, termasuk dari dunia perdagangan. Waktu itu saya masih kontekstual memahaminya, oh rizki itu datang dari ya kita jualan barang gitu loh. Tapi seiring dengan waktu ternyata saya termasuk orang yang nggak tegaan. Diskon ya, padahal nggak diskon, ya udah deh. Aduh gue nggak punya duit, bayar ntar ya udah deh. Terus pasti tagih, ya nggak punya duit, ya udah deh gratis deh buat kamu. Ya udah akhirnya semua digratisin, ya rugi. Nah kan kita kan ada ya orang-orang yang seperti itu ya, nggak bakat jualan ya. Terus juga kita kadang-kadang berpikir, kalau semua orang jualan siapa yang beli, ya kan, jualan semua, terus siapa yang beli? Nah coba sekarang kita rubah mindset kita dulu ya. Satu, bahwa rezeki yang datang dari Allah itu tidak melulu melalui berjualan barang, bisa juga dengan berjualan jasa. Terus kemudian kedua, ya, karyawan pun bisa menjadi seorang wirausaha, gitu kan? Bisa. Ya. Terus kemudian yang ketiga, tidak ada orang yang tidak berbakat di dunia ini. Terus kemudian yang keempat, mindset kita adalah sesuatu amal tidak akan bergerak maju, ya, tidak akan mencapai hasilnya ketika kita tidak mempunyai rekening semesta. Nanti saya jelasin rekening semesta. Waalaikumsalam. Sekarang kita coba bahas ya empat mindset yang kita coba robah tadi ya. Yang pertama ya, bahwa yang namanya menjadi entrepreneur, menjadi seorang wirausahawati tidak hanya menjual barang. Kita bisa menjual jasa. Saya sekarang menjual jasa pekerjaan saya penulis. Alhamdulillah saya keluar dari kantor, resign dari media tempat saya bekerja tahun 2004. Waktu itu anak saya yang sulung masih playgroup. Saya resign, sedih loh resign. Iya bingung. Yang tiap bulan megang uang gaji sendiri, terus kayaknya wah gitu loh ya, di rumah gimana ya, saya dapat duitnya dari mana ya, sempat gitu ya. Waktu pertama-tama keluar tahun 2004 itu yang saya lakukan adalah menjadi nyonya-nyonya besar pada umumnya yang selama ini nggak sempat jalan-jalan sama anak-anak, sama anak saya ke mall, puas-puasin hari ini mall mana, besok mall mana, besok lagi mall mana ya, pokoknya puas-puasin jalan-jalan. Tapi lama saya mikir tabungan habis, saya nggak kerja,
masa begini aja. Kemudian kepikiran saya bisa menulis, maka mulailah saya mulai menulis itu kan sebenarnya kelas 3 SD. Naskah saya terkait saya dimuat di majalah Hai tahun 85 waktu saya SMP. Terus menulis di Anida, di UMI, terus akhirnya berkembang. Tahun 2004 ketika saya resign itu, akhirnya saya memutuskan untuk menawarkan naskah tulisan saya ke penerbit. Jadi saya iseng aja kirim naskah draft waktu itu draft kumpulan esai ke teman saya editor penerbit di Bandung. Waktu itu namanya Asyamil, penerbit Asyamil. Alhamdulillah disetujui, jadi itu buku pertama saya. Terus dari tahun 2004 sampai sekarang alhamdulillah saya sudah menghasilkan 35 buku atas nama saya sendiri, diantaranya 16 novel, ada buku anak, ada buku parenting, lengkap. 3 buku saya ghostwriting, tahun ini bakal jadi 6 buku ghostwriting. Ghostwriting itu kita menulis tapi namanya bukan nama kita, itu biasanya untuk keperluan departemen atau perusahaan. Saya untuk Kementerian Departemen Agama sama BKKBN. Alhamdulillah tahun ini bakal jadi 6, nambah. Terus buku yang antologi yang sama penulis-penulis lain, teman-teman lain sudah lebih dari 30 juga. Jadi kalau ditambah total karya saya alhamdulillah dari tahun 2004 sampai sekarang itu sekitar 35 tambah 6 dari pusing hitungnya. Pas 1 belum kita tambah 30-nya 70-an buku. Jadi itu kita berjualan jasa. Jasanya apa? Buku, pemikiran kita yang kita jual. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa aduh saya nggak bisa berusaha sendiri ini, saya selamanya akan jadi orang gajian. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Tapi coba lihat bahwa kalau kita tidak mampu menjual barang, mungkin kita menjual jasa. Ada teman-teman di sini yang jago IT, jago programming, ya. Teman-teman bisa ada side job untuk konsultan IT atau web design misalnya, ya kan? Atau sekarang musim loh pekerjaan sebagai sosial media strategis. Kerjanya cuma main Facebook sama Twitter. Tapi kita harus pegang branding. Jadi misalnya ya, saya mulai sejak sebulan yang lalu saya udah mulai belajar jadi sosial media strategis untuk suami saya. Kebetulan suami saya mencoba untuk menjadi motivator dalam bidang pengembangan nazir wakaf. Jadi saya mencoba untuk jadi sosial media strategis. Jadi saya mengelola Twitternya, mengelola Facebooknya, mengelola semua hal yang berkenaan dengan person yang akan kita jual dalam tanda kutip. Itu sekarang lagi musim sosial media strategis. Modalnya cuma BB atau HP. Asal bisa Twitter, asal bisa Facebook, bisa LinkedIn, ya. Iseng-iseng mau main Foursquare, ya. Jadi apapun sekarang bisa dimanfaatin. Anda bisa jadi wirausaha dengan apapun sarana yang Anda miliki. Masalahnya kita kadang-kadang nggak pede, ya kan? Nggak pede atau, waduh nanti gagal. Ketika kita mindset kita gagal, maka kita akan gagal. Ingat di surat At-Taubah, ya ayat 71 ya kalau salah, benar-benar ya. Bekerjalah, maka Allah, kaum mukmin dan Allah, malaikat dan kaum mukmin akan menjadi saksi. Nah, ya. Jadi kalau kita bekerja dengan baik, nanti Allah yang akan melihat prosesnya, Allah akan melihat hasilnya. Masa sih orang serius nggak dapat rewards, ya kan? Masa sih orang udah bela-belain resign dari kantor dari tahun 2004 kayak saya nggak ada hasil apa-apa. Kalau kita sungguh-sungguh, kita serius, kita fokus, dapat kok hasilnya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang merasa saya nggak bakat jualan dan hanya bakat beli, ya. Kan biasa begitu, yang jualan udah banyak, sih yang belinya nggak ada. Atau yang jualan cuma satu, ya. Yang belinya banyak, itu enak yang jualan. Cuman yang beli kehabisan barang dulu, ya. Nah, percayalah bahwa Allah itu adil. Allah tidak akan membiarkan kita, ya, hidup di dunia ini tanpa bekal. Ya. Kita semua mungkin sudah tahunan ya bekerja di perusahaan ya. Saya bekerja di media itu kurang lebih 9 tahun sampai 11 tahun sudah sebelum saya memutuskan untuk resign. Udah dapat tuh ilmunya, manajemen media, terus bagaimana branding sebuah media, udah dapat bagaimana menembus pasar media massa. Udah dapat ilmu itu yang kita terapkan ketika kita berwirausaha. Sama ya, teman-teman juga di Telkomsel ini mungkin sudah dapat ilmu telekomunikasi, ilmu IT, ilmu sosial media. Manfaatkan itu, serap, kita bikin
itu sebagai satu ladang baru, lahan baru. Ya. Jadi jangan pernah berputus asa bahwa ya selama hidup saya mungkin saya hanya jadi orang gajian. Jangan mau, ya kata Pak Valentino Dinsi ya, jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Ya. Bukan berarti saya menghasut ya, mau ini berhenti yuk, keluar yuk resign, enggak. Kita masih bisa sambil kita bekerja 9 to 5, sambil kita bisa bekerja yang lain, maksudnya kita mengasah potensi kita yang lain. Ya. Jadi kita punya mindset bahwa apapun bisa kita kerjakan. Nah itu, jangan nanya saya bisanya kerja apa, tapi yakin bahwa apapun bisa saya kerjakan. Ya. Kita ingat bahwa ini dicontohkan oleh para ummul mukminin, para istri Nabi. Ya, salah satunya Zainab binti Jahaz. Ya. Zainab binti Jahaz itu adalah seorang pengrajin kulit yang ahli. Ya. Hasil kerajinan kulit itu terkenal halus. Ya. Kemudian Ibunda Khadijah sendiri itu dia seorang wirausahawati yang malah dia konglomerat karena banyak unit usahanya banyak sekali. Ya. Dia mempekerjakan banyak karyawan. Ya. Tentu kita ingin seperti mereka. Bagaimana caranya? Ayo mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Jangan hanya terpaku bahwa rezeki itu datang dari gaji atau datang dari jual barang. Jual jasa pun bisa. Ya, insya Allah bisa. Ya. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur punya produk di sini, oh bagus. Kayak Mbak Lita misalnya sudah punya produk cake shop, catering dan sebagainya ya. Ada kue kering ya. Oh bagus, itu silakan dilanjut Mbak. Mudah-mudahan insya Allah sukses ya Mbak, yang berkembang terus ya kan. Jadi seiring karir, keluarga, hobi, itu kan pekerjaan yang bikin kue segala kan hobi itu. Hobi yang diseriusin. Jadi deh ya wirausahawati ya kan. Nah, sekarang kita lanjut ke mindset kedua yang harus dirubah. Apakah seorang karyawati tidak bisa menjadi wirausaha? Bisa. Caranya bagaimana? Pertama, gali dulu potensi kita. Kita senangnya apa? Kita bisanya apa? Nah itu. Saya nggak tahu, mungkin dari sekian teman-teman di sini mungkin ada sekitar 20-an teman. Ada 20 hal yang baru yang bisa kita usahakan. Ada yang bisa merangkai bunga, ada yang bisa jilbab stylish. Ini kan jilbabnya rata-rata pada gaya-gaya nih. Barangkali bisa jadi jilbab stylish. Ya, sekarang lagi musim. Ya. Ada yang mungkin bisa menggambar animasi, ya, anime, manga, ya, bisa jadi komikus. Ada yang bisa menjahit, ya, ada yang bisa kerajinan tangan, ada yang bisa ngajar, ya. Macam-macam mungkin bakat kita, ya. Saya sendiri masih terima loh pesanan pasta, apa sih? Bukan pasta gigi, ya. Jadi makaroni skutel, lasanya itu saya terima pesanan, mau lebaran gini terima saya. Jadi nulis juga, terima pesanan pasta juga, salad buat terima, ya. Apa aja, jadi yang emang itu passion kita, kerjakan dengan senang hati. Ya. Masalahnya sebenarnya kadang-kadang kita tidak punya waktu. Iya, udah kerja capek, apalagi yang udah punya anak, aduh sampai rumah ngurus anak, belum gak ada pembantu, aduh sampai nyapu, nyetrika, nyuci, masak, habis deh. Bisa disiasati. Caranya adalah coba libatkan seluruh keluarga, ya. Kalau saya begitu, saya libatkan seluruh keluarga, suami dan anak-anak, bilang ibu bekerja loh, ibu menulis di malam hari, jadi kalian tidur jam 10 ya, lewat jam 10 malam saya kerja ke jam 2. Ntar bangun subuh saya bangun, udah subuh terus tuh sampai malam ngurus anak, ngurus suami, masak, nyuci, nyetrika, kerjaan-kerjaan begitu. Teman-teman juga mungkin bisa di kantor, bisa segala macam. Intinya memang asal kita rajin, kita sungguh-sungguh, kurangin jam tidur. Ya siapa bilang kita tidur harus 8 jam? Enggak kok, 3 jam masalah efektif. Tidur efektif bagaimana? Tidurnya zikir, insya Allah tenang. Ya. Bangun tidur seger. Ya. Saya bertahun-tahun dari tahun 2004 sampai sekarang membuktikan seperti itu. Kenapa? Karena memang di siang hari kita tidak punya waktu untuk menjalankan aktivitas menulis tadi yang saya bilang itu pekerjaan saya. Jadi saya ngantornya berlawanan dengan teman-teman. Kalau teman-teman ngantor dari jam 9 sampai jam 5, saya ngantornya dari jam 10 malam ke jam 2 full nulis. Asal kitanya sendiri
fokus dan semangat. Nah itu dia, kadang-kadang kita kalau udah capek siangnya nggak semangat malamnya, mari tidur yuk. Nah itu kalau udah mari tidur yuk, ya selamat bablas. Nah itu, jadi memang harus ada kesungguhan. Tadi saya dengerin ceritanya Mbak Lita, saya salut loh, sampai katanya hanya tidur 1 jam kalau lagi musim banyak order kue. Subhanallah ya. Jangan dipuji terus Bu, nanti saya ikhlasnya kemarin soalnya sendiri Pak Ustaz. Nggak boleh dapat pujian. Enggak, soalnya saya kagum gitu. Wah ternyata ada yang lebih hebat dari saya dari soal tahan tidur. Saya padahal ngopinya udah bergelas-gelas loh. Saya tidak ngopi. Nah bagus malah nggak ngopi. Kalau saya ngopi sehari bisa 4 gelas. Nah, ya, supaya nggak ngantuk, makanya kata suami saya, kamu lawan-lawan supir bis malam nih, katanya kalau ngopi. Nah itu ya, nggak sehatnya mungkin di situ ngopi. Ya. Tapi yang jelas karyawati seperti teman-teman semuanya tetap bisa berwirausaha. Kuncinya itu tadi, pertama gali potensi, gali apa yang kita suka, gali apa yang kita bisa. Kemudian yang kedua, sediakan waktu, sediakan perhatian, jadi manajemen waktu dan manajemen hati. Nah itu, bekerjalah dengan cinta. Bekerjalah dengan passion. Kalau kita bekerja dengan passion, dengan cinta, hasilnya akan baik. Ada yang terpaksa bekerja di Telkomsel? Enggak ya, pasti bekerjanya dengan cinta. Kalau terpaksa mana tahan, mendingan keluar di rumah. Ya kan? Iya kan. Saya juga kalau dipikir-pikirin, kata orang-orang lo nyiksa diri lo gitu ya. Nulis buku malam-malam begitu, siang-siang masih ini lagi, masih mau gitu kan. Enggak, kalau kita cinta nggak berasa. Kadang-kadang memang jenuh, ya wajar ya, kita kerja di kantor juga kadang-kadang jenuh, ya. Tapi ketika kita cinta, itulah insya Allah ya, cinta akan menimbulkan ketulusan, ketulusan akan menimbulkan keikhlasan. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas, dengan profesional, dengan ahsan, ya. Beberapa kali Allah menyebut dalam Al-Quran kata-kata ahsan, ahsan disejajarkan dengan ahsan di takwim. Sebaik-baik pembentukan manusia, sebaik-baik ciptaan Allah, ciptaan Tuhan itu adalah manusia. Maka manusia diilhamkan kesanggupan untuk bekerja ahsan. Ahsan di atasnya ihsan. Jadi hasan, ihsan, ahsan. Hasan itu baik, ihsan lebih baik, ahsan itu paling baik, sebaik-baiknya. Karena manusia sebaik-baiknya bentuk, maka dia diilhamkan kemampuan untuk bekerja sebaik-baiknya. Bisa insya Allah. Jadi jangan tunggu nanti kalau saya udah pensiun, ya. Saya senang nulis, tapi saya nggak punya waktu. Terus gimana? Yang tadi nunggu pensiun, ya Allah Bu, nunggu pensiun berapa tahun lagi, ya? Nanti udah keburu lupa, ntar tangannya udah keburu nggak bisa ngetih, ya kan? Dari sekarang, ya. Mungkin yang teman-teman yang suka menulis bisa lewat blog dulu. Oh udah, saya udah rajin nulis status Facebook sama Twitter, ya. Oh status BBM. Ada loh orang yang tiap 5 menit update status BBM, ya. Begitu statusnya galau mulu lagi. Ya. Itu bakat nulis, ya. Coba disalurkan dalam bentuk blog. Sekarang kan ada ya microblogging ya, Tumblr, terus apa tuh? Ada ya macam-macam ya microblogging ya. Nggak seribet pakai blogspot atau apa ya, jadi bisa lebih sederhana. Nggak apa-apa, mulai dari situ aja ya, mulai dari situ. Kalau misalnya mau lebih serius lagi, silahkan bikin naskah, apakah novel ataukah parenting ataukah tulisan pengalaman keseharian kita bekerja sebagai karyawati Metropolis, ya. Kirim ke penerbit ya, siapa tahu. Waduh, ya. Nggak apa-apa, saya juga tadinya iseng sama teman saya tuh, tolong dong liatin tulisan gue cocok nggak gitu, tulisan aku cocok nggak ya, terus dia bilang, cocok teh, terbitinnya udah terbitin sekali kok kecanduan, bikin lagi, nggak terasa, ya alhamdulillah nggak terasa, ya. Enak loh sebenarnya kalau saya sedikit boleh cerita, enaknya jadi penulis itu apa? Sebenarnya kalau dari segi finansial bisa memuaskan asal Anda memang rajin, produktif menulis, terus bikin buku, terus menulis di media, terus itu insya Allah secara finansial oke, ya. Yang non finansialnya lebih memuaskan lagi. Kita senang loh banyak pembaca kita ya, tiba-tiba ada yang bilang, teh saya baca buku teteh jadi sadar, jadi gini-gini, oh pokoknya enak deh. Ada bahkan seorang cowok ya non muslim gitu, tiba-tiba dia inbox ke saya.
Dia bilang, Bunda terima kasih ya, aku baca novel Bunda, aku jadi tahu bagaimana caranya memperlakukan perempuan. Aku jadi semangat untuk menikahi kekasih saya yang sudah lama. Oh bagus, alhamdulillah. Nggak apa-apa dia non muslim, tapi kan berkahnya kan kerasa juga kan, ya. Terus ada lagi yang Bunda, aduh terima kasih ya, aku baca buku parenting-nya, jadi referensi buat anak-anakku dari anak yang pertama sampai sekarang udah ada yang keempat. Oh ya alhamdulillah gitu. Itu loh kepuasan yang tidak tidak terbayar dengan uang, ya. Terus kita juga diundang kemana-mana, kalau bedah buku kan diundang kemana-mana, anak-anak saya jadi sekalian ikut. Jadi mamanya kerja ya, ibunya kerja, anak-anaknya ikut, ya. Mamanya bedah buku, anak-anaknya jalan-jalan, ya. Itu enaknya menulis kalau sudah jadi buku, sudah ada hasilnya seperti itu. Tapi memang jalan ke sana ya nggak bisa instan. Ada sih yang instan ada, cuman biasanya sesuatu yang instan tidak akan bertahan lama, ya. Mulai dari bawah nggak apa-apa ditolak-tolak, ya nggak apa-apa. Saya juga dulu naskah saya pertama kali dimuat di majalah Nida waktu saya kuliah, itu dibalikin oleh redaktur dengan tinta merah. Kacau, logika rancu, ejaan salah. Pas baca sedih, ya bapak nulis sudahlah. Tapi kemudian nyoba lagi, nyoba terus akhirnya dimuat juga. Nggak tahu mungkin redakturnya bosan lihat tulisan saya, nggak kesian atau gimana. Tapi yang jelas setelah sekali dimuat itu biasanya jalan lain ngebuka. Terus ini saya menyemangati teman-teman ya, mungkin juga dalam bidang usaha yang lain atau memang sama-sama ingin menulis, hayu nggak apa-apa, ya. Hayu kita coba, ya. Apapun yang itu menjadi passion kita, silahkan. Karena kadang-kadang di balik kesibukan kita ya sebagai karyawati, sebagai istri, sebagai ibu, kita ketemu, aduh jenuh. Saya kayak bukan diri saya lagi, saya kayak robot. Saya harus gimana nih? Salah satu jalan untuk menghilangkan jenuh adalah lakukan apa yang kita suka. Lakukan hobi kita. Kita senang menulis, kita senang memasak, kita senang menjahit, lakukan. Ya. Lakukan hobi kita, insya Allah ya. Itu meredakan stres ya, syukur-syukur kalau bisa jadi tadi usaha sampingan, ya. Kalau saya sekarang nulisnya bukan usaha sampingan, ya, tapi usaha utama jadinya karena saya memang di rumah, ya. Di rumah pekerjaan saya adalah full time mom and full time writer. Jadi nulis terus gitu, nggak boleh bosan, udah kayak profesi, bener udah profesi jadinya, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang karyawati bisa menjadi seorang wirausaha, ya. Jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Oh, saya selamanya akan menjadi orang gajian. Enggak, ya. Itu tergantung gimana kita, ya. Jangan tunggu pensiun. Kalau nunggu pensiun nanti kita udah banyak lagi urusannya, urusan cucu, urusan anak mau nikah, ya, capek deh, ya. Nggak sempat nulis. Atau nggak sempat berusaha berwirausaha, ya kan? Tapi yang utama sebenarnya minta dukungan dari keluarga. Kalau keluarga nggak mendukung, suami atau anak yang mendukung, susah. Kita akan lari-lari sendiri dan akan capek. Jadi libatkan seluruh keluarga untuk sama-sama kita sukses bareng. Ya, sukses bareng. Terus kemudian ada mindset yang harus dirubah lagi apa? Bahwa kita tidak akan pernah berhasil, usaha apapun yang kita lakukan nggak akan pernah berhasil kalau kita nggak punya rekening di rekening semesta. Rekening semesta apa sih? Rekening semesta itu sebenarnya ada 4 macam. Ada 4 macam. Kalau teman-teman pernah dengar trainingnya Pak Jamil Azaini dari Public Leadership, ya, rekening semesta itu ada 4 macam. Pertama, kita berbagi harta, jelas. Ya. Ada hak orang lain di dalam harta kita. Sebenarnya sederhana loh kalau kita mau mulai sedekah. Sorry mungkin saya yakin teman-teman di sini insya Allah sedekahnya sudah lebih banyak, sudah lebih berkah, ya. Tapi saya sekedar berbagi, ada cara sedekah yang sederhana. Pisahkan dompet kita menjadi 3 bagian. Uang yang lebih kecil dari Rp2.000 ikhlaskan, itu bukan hak kita, itu hak orang lain, sedekahkan. Nominal 2.000 tabung. Jadi di dompet kita yang boleh kita belanjakan adalah di atas Rp2.000. Misalnya kita ada uang Rp20.000, kita mau beli air mineral. Berapa sih air mineral sekarang? Aqua botol 3.000-an ya. Kembalikan 17 ya.
Ada uang 10.000, ada uang 5.000, ada uang 2.000 misalnya. Atau taruhlah harganya ada, pokoknya pecahan itu ada uang 10.000, ada uang 5.000, misalnya uang 2.000 atau ada uang 1.000. 1.000-nya singkirin, 2.000 tabung, sisanya pakai lagi. Ada lagi pecahan lagi, ada 2.000, ada 1.000, 1.000-nya singkirin, 2.000-nya tabung, sisanya pakai. Jadi nanti lama-lama uang tabungan nambah, uang sedekah nambah, dari kecil-kecil nambah loh. Tapi tetap ada zakat profesi, ada zakat yang itu tetap. Ini untuk sedekah aja, membiasakan kita ringan sama sedekah. Yang di bawah 2.000 udah jangan dilirik. Bukan hak kita itu. Ya, makanya saya bingung. Kadang-kadang emak-emak ribut sama supir angkot. Kembalinya 500, Bang, 500. Ya Allah, itu dia nentek bebel 500 perak ditagihin. Ya Allah, saya bilang itu bukan tagihan dia, bukan bagian dia tuh. Ya kan? Kenapa sih mesti ribut ngomong segitu? Ya. Atau ada lagi yang berantem sama mbak kasih, "Mbak, kembali saya kurang 500, Mbak." Ya udah, gua kan udah saya gantiin permen. Saya nggak suka permen, saya punya 500. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Lupakan yang di bawah 2.000 rupiah. 2.000 rupiah untuk tabungan, di atas 2.000 kita pakai. Ketika ada lagi pecahan lagi, sedekahkan lagi, tabungan lagi, insya Allah ya. Dan setiap kali kita bersedekah, berdoalah semoga hajat kita, keinginan kita akan tercapai, insya Allah. Jangan lupa ya amalan-amalan yang lain ya, karena berbagi harta itu adalah urusan sosial, walaupun pahalanya nanti langsung dari Allah ya. Ada urusan pribadi yang mungkin kita juga lupa ya kan. Amalan wajib insya Allah, amalan sunnahnya duha ya, ada sholat lain, ada tilawah ya, tadarus baca Quran ya, kalau bisa disempatkan sehari insya Allah 1 juz ya, insya Allah hajat kita tercapai ya. Ada hafalan Quran ya, nggak apa-apa kok kan, seseorang nanti di akhirat itu mendapat kapling di surga itu berdasarkan amalannya dan hafalannya ya. Jadi semakin banyak hafalan kita, akan semakin mudah kita mendapatkan tempat di dunia dan di akhirat. Ya saya udah tua, males ngapa balik lagi aja dari juz amma atuh ya. Alhamdulillah kalau anak kita lagi menghafal di sekolahnya. Saya senang kalau anak saya menghafal ya. Kadang-kadang dia suka menembak saya, "Bu, begini apa?" Apa ya, bentar ya, lihat Quran dulu, nyolong dulu lihat Quran. Gimana sih kok ibunya nggak hafal? Nah itu kan jadi semangat buat kita ya, insya Allah ya. Jadi berbagi harta itu urusan sosial, tapi ada urusan pribadi, karena kadang-kadang orang sosialnya bagus tapi pribadinya amalan pribadinya kurang terjaga, atau sebaliknya pribadinya terjaga tapi sosialnya kurang bagus. Kalau bisa seimbang ya. Ini yang disebut oleh Kiai Haji Mustafa Bisri sebagai soleh pribadi dan soleh sosial ya. Untuk bikin negara ini jadi lebih baik, tidak cukup hanya soleh pribadi, dia harus soleh secara sosial. Tidak cukup soleh secara sosial saja, tapi juga harus soleh secara pribadi. Insya Allah ini menasihati diri sendiri, karena diri sendiri juga harus ditegur terus ya. Nah kemudian yang kedua ya, yang namanya rekening semesta itu nanti saya terangkan lebih lanjut, tapi yang jelas dia ada 4 bagian. Pertama tadi berbagi harta, kemudian yang kedua berbagi tahta. Bagaimana berbagi tahta? Kita yang punya kekuasaan, kita yang mempunyai wewenang, permudahlah urusan orang lain. Insya Allah hajat kita terpenuhi. Ketika kita memudahkan urusan orang lain akan mendoakan kita. Barokah. Kalau di Indonesia ini kan yang ribet tuh itu birokrasi ya Allah. Itu kalau bikin surat kehilangan, keterangan kehilangan di kantor polisi itu kan, hilangnya jam berapa? Kok bisa hilang? Naruhnya di mana? Ya justru hilang Pak. Nah ditanyakan, ya udah tinggal ngetik aja, bikin cepetan sih gitu kan. Ya kadang-kadang kita di Indonesia kan gitu, kalau bisa susah kenapa harus dipermudah? Harusnya nggak begitu. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Ya. Sama ketika kita juga di rumah juga begitu. Ada pembantu kita, pembantu kita kan wewenang kita, yang di bawah wewenang kita. Kalau kita bisa permudah mereka, kenapa harus kita persulit? Bu, saya perlu ini Bu, ntar aja deh. Bu, tapi udah habis Bu. Iya ntar. Nah kalau bisa sekarang, kenapa harus nunggu ntar? Itu salah satu bagian dari kita berbagi tahta. Mempergunakan tahta kita, menggunakan kekuasaan kita, kewenangan kita untuk mempermudah orang lain. Insya Allah itu rekening semesta masuk lagi. Setiap manusia harusnya punya rekening semesta. Nanti saya jelaskan gunanya. Yang ketiga,
Berbagi tadi apa? Harta, tahta, apa lagi? Ya. Berbagi kata. Jangan berbagi wanita, mau madu. Ntar pembicaraan lain, nggak ada hubungannya ini. Ya. Sekarang berbagi kata. Berbagi kata apa sih? Ilmu kita. Ilmu itu kan kalam. Sesuatu yang ditulis Allah di alam ini. Kita dapat nih, kita udah punya ilmu. Bagikan ilmu kita. Itu insya Allah jadi rekening semesta kita. Jadi nambah saldo kita, nambah isi rekening semesta kita. Bagikan ilmu kita, meskipun ilmu kita cuma sedikit misalnya. Bagikan. Jangan segan-segan untuk membuat orang lain pintar atau bahkan lebih pintar dari kita. Banggalah ketika ada orang yang lebih pintar dari kita karena menyerap ilmu dari kita. Itu insya Allah rekening semesta kita loh. Ya. Kita punya ilmu apa sekarang? Misalnya ilmu bikin program. Ada orang yang nanya jangan pelit-pelit, junior nanya jangan pelit-pelit. Ya. Karena kadang-kadang ada senioritas. Ya. Nanya, ya lo belajar sendiri. Lo perlu judes, belajar sendiri. Kan juga tahu kok. Loh, mana? Jangan segan-segan untuk memintarkan orang lain. Karena nanti baliknya berkah ke kita. Ya. Kemudian yang keempat, apa? Berbagi cinta. Ya. Berbagi cinta nih apa? Bukan berarti merelakan suami kita menikah lagi dan lagi tanpa term and condition yang jelas bukan, ya. Tapi berbagi cinta ini kita peduli kepada lingkungan kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Tadi saya dengar ada program Aisyah ya, apa? Ayo sayangi ya? musola. Ayo sayangi musola ya. Itu kan programnya di musola-musola terminal ya. Nah, itu kan bagus, itu bentuk berbagi cinta itu, ya. Subhanallah itu. Ada kalau di Twitter ada namanya mukena 10.000, hampir sama juga programnya seperti itu. Ya. Terus ada juga mungkin yang program anak asuh, ya kan? Tadi ke rumah jalanan apa rumah singgah, ya? Atau ada rumah baca, mungkin mendirikan rumah baca, ya? Itu namanya berbagi cinta. Ya. Itu nanti jadi rekening semesta. Rekening semesta itu apa sih? Jadi rekening semesta itu adalah semua jenis kebaikan yang kita lakukan yang nanti diserap oleh alam, ya. Diserap oleh alam nanti akan keluar bentuknya, kita bisa tarik tunai dalam jumlah yang tidak terbatas. Bentuknya apa? Ya, kemudahan-kemudahan dalam hidup, rezeki, keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, limpahan cinta. Itu loh, itu akibat dari kita menanam atau nyetor ke rekening semesta. Ya, semesta mendoakan, alam ini mendoakan, manusia-manusia lain di sekitar kita mendoakan, malaikat mendoakan, doa kita dikabulkan juga oleh Allah, dikasih sama Allah berkah yang tidak habis-habisnya. Ya. Itu loh. Ya. Apapun usaha kita, kalau kita tidak gemar nabung di rekening semesta kita, gak bakal berkah. Ya, gak bakal berkah. Jadi ayo berbagi 4 tak. Ya, di samping kita berusaha, di samping kita berdoa, kita punya amalan sendiri, insya Allah dengan rekening semesta kita yang menggendut, ya, kita akan bisa tarik tunai tak terbatas, melebihi ATM yang platinum, melebihi kredit card yang platinum. Ya. Itu langsung bankernya Allah, ya, bankernya Allah. Kita minta apa-apa Allah langsung yes, insya Allah, ya. Itu ilmu itu yang saya ingat, saya serap baik-baik, ya. Insya Allah memang keberkahan ada aja. Maka menjadilah kita orang yang pas-pasan, ya. Pas minta, pas ada, pas mau, pas dikasih, pas butuh, pas dateng, insya Allah, ya. Jadi usaha apapun, ya, nggak salah kita bekerja keras. Even 24 jam dalam sehari kita bekerja, tidak salah. Tapi akan sangat betul jika kita mengimbanginya dengan rajin-rajin nabung di rekening semesta, namanya bank semesta, Universe Bank. Coba deh, ya, insya Allah. Jangan dihitung ya, misalnya, oh hari ini udah ini nih, hari ini udah ini. Tadi ngajar sekian, tadi ini sekian. Oh oke, rekening saya segini sekian. Enggak, Allah hitungannya lebih dari apa yang manusia hitung. Ya.
Makanya kan kita sering lihat ya, ada orang-orang yang kerjaannya begitu doang tuh, tapi kayaknya hidupnya berkah bener, rezekinya ngalir, anak-anaknya pada sehat-sehat, dia sendiri bahagia, suaminya sayang sama dia. Kenapa? Mungkin di rekening semestanya banyak ya. Jadi selalu ada saja yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu biasanya hal-hal yang besar dan bermanfaat. Kemarin saya dengar di PPT ya, sinetron PPT para pencari Tuhan, ada ucapan seperti itu, saya bilang amin, bener ucapan ini ya. Sudah banyak yang membuktikan. Jadi memang himbauan saya, ayo kita sama-sama bekerja, ayo kita sama-sama menjadi seorang entrepreneur, tumbuhkan rasa percaya diri bahwa saya bisa, bahwa saya mampu, bahwa saya suka, bahwa saya cinta, dan saya siap untuk menjadi penabung setia, nasabah setia bank semesta, insya Allah ya. Jadi mungkin itu aja ya, sudah lewat 10 menit yang ditentukan, nggak ada timernya. Silakan kalau mau bertanya ya. Jadi kita bebas aja bertanya, kita mau sharing boleh, mangga silahkan sharing, nggak apa-apa. Yuk mari.